Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feres Suhail dari kelas E dengan mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya yang bertema implementasi strategi pemasangan harga terpusat versus terdesentralisasi dalam aplikasi kasir. Nah, untuk latar belakang kenapa saya menggunakan tema ini, karena dalam era globalisasi sekarang perkembangan sangat-sangat pesat, sudah maju ya di segala aspek bidang, di pendidikan, di kesehatan, di tempat bahkan ya seperti di kasus saya sekarang ini di tempat seperti retail gitu, tempat pembelajaran, apalagi ya dengan adanya perkembangan yang sangat pesat ini itu tuh persaingan sangat sangat menjadi lebih ketat di pasaran, di bisnis retail. Jadi retail dituntut untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan layanan pelanggan, dan memperluas pangsa pasar mereka. Di dalam bisnis retail, sistem kasir menjadi salah satu aspek yang sangat vital menurut saya. Sistem kasir bukan hanya tentang proses transaksi, tetapi juga merupakan inti dari manajemen atau pengelolaan stok, pelacakan harga, riwayat, dan banyak lagi yang bisa digunakan. Dengan semakin meningkatnya efektivitas dari bisnis retail ini, perkembangan ini, kebutuhan akan sistem kasir itu sangat, yang canggih itu sangat pesat menurut saya, sangat dibutuhkan dan sangat bisa diandalkan. Salah satu komponen kunci dari sistem kasir adalah pemasangan harga yang efisiensi tentu saja, yang bagus, yang mana gitu, dan efektif. Pemasangan harga yang tepat tidak hanya mempengaruhi probabilitas, profitabilitas juga, tetapi juga pengalaman belanja pelanggan. Dalam konteks ini pengguna aplikasi ya telah menjadi tren yang dominan di kalangan pelaku bisnis retail segala bidang perjualbelian. Nah, langsung saja kita fokuskan ke penjelasan tentang saya yang mengangkat tema ini, karena ingin memfokuskan pada implementasi dan perancangan pemasangan harga terpusat dan terdesentralisasi pada aplikasi kasir ya. Dan memahami kebutuhan, kekurangan masing-masing pendekatan antara terdesentralisasi dan pemasangan harga terpusat. Nah, untuk di awal saya akan menjelaskan tentang apa sih itu terpusat dan terdesentralisasi. Pemasangan harga terpusat itu pemasangan harga yang mengacu pada pengaturan harga yang dikontrol secara sentral dari satu titik akses, yang mana berarti itu tuh hanya punya satu pusat yang mengendalikan semua pengelolaan itu, dari harga, dari barang-barangnya dan segala macamnya itu dikontrol. Jadi di bawah-bawahnya itu mengikuti. Jadi yang mana itu di semua lokasi pasti harganya sama karena dikontrol oleh satu pusat saja. Nah, untuk yang terdesentralisasi itu pemasangan harga yang dilakukan setiap titik penjualan itu sendiri, di tiap-tiap cabang atau tempat penjualan di warung atau tokonya itu sendiri ya. Jadi dia punya wewenang atau hak yang lebih mutlak atas tokonya sendiri, atas setiap cabang-cabangnya sendiri.
Nah, di sini ada rumusan masalah. Kita akan menyelesaikan bagaimana tentang perbedaan implementasi pemasangan harga terpusat dan terdesentralisasi pada aplikasi kasir. Nah, yang kedua ada apa keuntungan dan kerugian dari masing-masing pendekatan dalam konteks penggunaan aplikasi kasir. Bagaimana pengaruh implementasi pemasangan harga terpusat dan desentralisasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan atau pengguna. Itu rumusan masalah kita. Nah, kita masuk ke batasan-batasan. Kita buat simpel aja, penelitian ini kan fokus pada perbandingan implementasi pemasangan terpusat dan tersentralisasi pada aplikasi bisnis di sektor retail ini saja. Analisis akan difokuskan pada efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna sebagai parameter evaluasi. Dan ketiga, penelitian ini tidak akan membahas aspek teknis seperti yang mendalam gitu dari pengembangan perencanaan aplikasi kasirnya itu enggak ya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan pemasangan harga terpusat yang terpusat ya, ini ada kelebihan yaitu seperti yang saya bilang tadi, konsistensi harga. Nah, konsistensi harga itu memberikan kesan keseragaman kepada pelanggan di berbagai lokasi. Yang artinya keseragaman itu pasti sama semua harganya, barang-barangnya, dan kesemuanya karena dikontrol oleh satu pusat ya. Nah, ada kontrol pusat itu sendiri ya. Kan kantor pusat yang paling atas itu memiliki kontrol penuh atas kebijakan harga yang dapat membantu dalam menjaga margin keuntungan dan menghindari persaingan internal antar cabang. Nah, ada efisiensi operasional. Salah satu kelebihannya itu adalah efisiensi operasional. Mengurangi kompleksitas dalam manajemen harga. Ya, karena tidak perlu menyesuaikan harga untuk setiap lokasi. Itu mengurangi kompleksitas. Dan yang terakhir untuk kelebihan itu ada pemosisian merek. Membantu dalam membangun ya citra merek yang kuat dan konsisten di berbagai wilayah. Nah, itu. Jadi di wilayah dengan gaya hidup segini dan segini itu konsisten. Itu membantu membangun citra merek itu. Nah, di sisi lain ada kekurangannya di harga terpusat ini. Kekurangannya itu kekurangan fleksibilitas ya. Tidak bisa cabang itu tidak bisa mempertimbangkan perbedaan pasar lokalnya seperti yang saya bilang tadi. Di suatu wilayah pasti itu memiliki harga biaya hidup tersendiri, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, itu untuk harga terpusat itu di situ tangannya tidak fleksibel, tidak bisa mempertimbangkan perbedaan pasar lokal seperti tingkat pendapatan, persaingan, dan gaya operasional yang bervariasi. Hal ini dapat menyebabkan harga menjadi terlalu tinggi di suatu wilayah yang memiliki harga biaya hidup yang rendah. Nah, itu dengan adanya itu menjadi kekurangan yang lain, yaitu ketidakpuasan pelanggan lokal. Pelanggan ini di daerah yang biaya hidupnya tadi mahal, kurang ya, biaya hidupnya itu tuh seperti UMR kecil tapi biaya hidupnya itu enggak sinkron gitu, enggak imbang. Nah, itu kalau disamaratain itu menjadi ketidakpuasan sendiri untuk pelanggan. Yang terakhir ada risiko keseragaman yang merugikan. Dalam situasi di mana pesaing lokal menetapkan harga lebih kompetitif. Nah, itu persaingan bisnis. Strategi harga terpusat dapat menempatkan perusahaan dalam kondisi posisi yang tidak menguntungkan untuk di kondisi begitu. Karena keseragaman harga itu tadi. Nah, saya menggunakan metode penelitian waterfall untuk salah satu pengembangan perangkat lunak yang saya teliti ini.
Untuk metode penelitian itu waterfall itu memiliki 3 langkah, kok 3. Ada beberapa, ada 6 lebih ya kalau tidak salah. Yang pertama itu ada metodologi untuk pertama ada analisa kebutuhan sistem. Di sini kita akan memperoleh data dan menganalisa kebutuhan sistemnya yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua itu kita ada yang namanya perancangan. Setelah kebutuhan sistem terpenuhi atau sudah didapatkan, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem secara menyeluruh. Ini mencakup perancangan arsitektur sistem, perancangan antarmuka pengguna ya, perancangan database, dan perancangan bagian sisi server, dan detail komponen lainnya. Dan tujuannya untuk perancangan ini adalah mendesain arsitektur sistem yang memenuhi semua kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang tahap ketiga adalah implementasi. Implementasi adalah tahap yang melibatkan pengkodean atau pembangunan sistem berdasarkan perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini rancangan-rancangan yang kemarin atau yang sebelumnya dibuat itu diimplementasikan, dibuat agar bisa digunakan ya, tidak berupa prototipe atau perancangan biasa, agar bisa digunakan seperti bentuk berbasis website atau berbasis mobile atau berbasis desktop gitu. Itu ada tim pengembang sendiri yang melakukannya. Itu adalah tujuannya. Yang keempat ada pengujian atau testing. Setelah mengimplementasikan, membuat kode program agar bisa digunakan, setelah selesai itu sistem akan diuji untuk kelayakan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua fitur itu berfungsi dengan baik dan tidak ada bug atau kesalahan. Dengan fitur-fitur tersebut diharapkan tidak ada yang lolos dari kebutuhan pengguna. Kita harus benar-benar mementingkan kebutuhan pengguna, membuat kenyamanan untuk pengguna, dan yang memudahkan untuk pengguna. Gitu. Jadi banyak untuk pengujiannya, antarmuka, kinerjanya yang tadi, fitur, keamanan, jangan lupa ya, itu keamanan penting untuk menjaga data tetap aman. Yang setelah itu yang kelima ada tahap setelah diuji, sekiranya diuji testing itu sudah lolos dan baik semua, itu kita melakukan deployment atau penempatan agar bisa digunakan secara menyeluruh, tidak secara lokal. Ya, tahap ini melibatkan instalasi dan konfigurasi aplikasi sehingga dapat digunakan oleh pengguna akhir. Tidak hanya lokal di tim developer atau pengembangannya, tapi ini sudah diterjunkan agar untuk bisa digunakan oleh pengguna akhir atau end user ya. Yang selanjutnya ada maintenance atau pemeliharaan. Setelah kita mendeploy, kita akan terus memaintenance aplikasi kita itu. Kita harus terus menjaga, memelihara agar tidak ada kendala dan serta mengikuti keluhan-keluhan user. Mungkin bisa jadi kita akan terus memperbarui fitur-fiturnya sesuai saran dan masukan dari user. Untuk alat hardware yang kita gunakan itu sendiri ya, alat hardware atau perangkat keras dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 minimal ya, atau yang setara. RAM itu 8 GB untuk kinerja yang optimal. Sudah minimalnya sih itu. Nah, untuk penyimpanan itu sebaiknya kita itu menggunakan SSD 256 GB untuk kecepatan akses yang lebih baik.
sistem operasi kita bisa menggunakan semua ya, mulai Windows, Mac OS atau Linux.